Alhamdulillahi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala ali baitihi sadati syurafa ahli sidqi wal wafa wa ashabihi al-kiramin nubala wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para forum pimpinan daerah pesisir selatan, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau yang mewakili, serta alim ulama, para asatidzah, para masyayikh, tokoh adat, nenek mama, tokoh masyarakat, kaum muslimin hadirin dan hadirat yang hadir di rumah Allah ini, Masjid Akbar Baitur Rahman, Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk mudah-mudahan mengukir amalan kebaikan di tempat yang diisi oleh orang-orang yang berharap dengan sangat bergabung dengan barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayang waktu yang diberikan sangat singkat. Saya biasanya setengah jam itu muqaddimah saja. Ya, isinya tidak lama, 1/4 jam tambah 1 jam. Oleh sebab itu malam ini saya harus berhemat. Berhemat kata-kata, berhemat suara. Makanya mic-nya tidak boleh keras-keras. Bersyukur kita pada Allah SWT, pada malam ini kita bisa bersama. Sudah bisa kita bertukar senyuman saja, itu sudah luar biasa. Tambah bisa pula nanti berjabat tangan menggugurkan dosa-dosa. Bisa pula kita ibadah salat, baik wajib maupun sunat, berdoa dan memunajat, sehingga kita pulang dapat bingkisan istimewa. Qumu maghfuran lakum. Berangkatlah kalian dari majelis ini dalam keadaan diampuni dosa kalian. Mau kan? Ada yang tidak mau? Hah? Kita pasti menginginkan dosa kita diampuni. Maka bertahanlah sampai isya di sini. Insya Allah dosa kita diampuni. Oleh itu mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kemudian kepada siapapun yang terlibat menjadi sebab pertemuan ini. Mudah-mudahan dimulai dengan rahmat dari Allah, berakhir dengan ridha daripadanya. Amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, selawat dan salam kepada Nabi SAW, yang pada kesempatan ini kita bicara singkat tentang beliau. Sebenarnya berbicara dengannya tak akan pernah membosankan. Walaupun nanti kita sampai tengah malam, tidak akan bosan. Kalau tidak percaya, ayo kita coba. Ya, kita
Kita batalkan saja batas sampai isya. Kita batas sampai puas mendengar. Nampak tidak siap nampaknya. Iyalah, berarti meringankan saya. Kaum muslimin, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pembicaraan besar. Padanya kebahagiaan dunia kita ukir dan keselamatan di akhirat kita harap. Karena berkaitan dengan syahadat kita. Pintu gerbang besar kita bergabung dengan umat yang diridai ini. Umat yang diridai ini. Wa raditu lakumul Islam dina. Apa pintu gerbang kita masuk ke dalamnya? Masuk ke dalam Islam. Orang mengapain? Bersyahadat. Antum bersyahadat mana? Sudah. Alhamdulillah. Bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Enggak apa lagi syahadat ya tuan-tuan. Nunggu akad nikah dulu baru mau. 6. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat pertama takkan diterima sampai syahadat kedua diterima. Syahadat kedua tak berlaku sampai syahadat pertama pun kita lakukan. Jadi dua-dua ini rukun pertama Islam. Siapa yang tidak bersyahadat tidak berhak masuk Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, apakah semua orang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi dalam khutbah Jumat tadi saya sudah sampaikan. Apakah semua orang yang sayang pada Nabi beruntung mendapatkan syahadat ini? Beruntung tak? Semua orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam beruntung tak mendapatkan kalimat syahadatain ini? Semuanya. Iya. Abu Talib dapat enggak? Terus tadi semua katanya. Iya, saya katakan, apakah semua yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syahadat ini? Tidak. Rupanya belum dipahami pertanyaan, langsung dijawab. Saya ingat waktu ikut musabaqah nasional dulu di Yogyakarta 91, enggak, di provinsi masih. Pertanyaannya, seorang ayah meninggal, rebutan ini, pertanyaan belum selesai. Apa jawabannya? Pertanyaan tidak dapat, tentu gimana tidak jawaban dapat. Akhirnya kurangi 100. Ya Bapak kena kurangi 100. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak semua orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi. Sekira tak perlu pakai komando ya. Asal disebut nama Nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rugi kalau tidak bersalawat. Ma'asyiral kiram. Contoh konkretnya adalah ada 2 orang abu yang berjasa besar pada Nabi secara pribadi dan bahkan di antara keduanya berjasa pada Nabi dan kepada dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama siapa? Kalau tahu tunjuk tangan. Ibu-ibu. Pas bilang ibu-ibu, antum yang jawab. Nah, pas bilang bapak-bapak, enggak antum jawab. Nah, di mana? Abu Talib dan Abu Jahal. Subhanallah. Abu Jahal, afwan. Abu Talib dan Abu
Baru khutbah di mana tadi? Jumat di mana tadi? Enggak di sini. Ah itu. Buka rekaman lagi. Nah, Abu Lahab. Abu Lahab. Saking sayangnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi lahir dia merdekakan hamba sahayanya sebagai balas jasa. Karena dia pertama yang mengabarkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abu Lahab. Enggak, siapa nama hamba sahayanya? Yang akhirnya menjadi ibu persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jauh lagi. Thuwaibah. Thuwaibah, tak apa-apa. Dah, dapat setengah. Baik. Antum suka warna apa? Saya punya warna ungu ada, abu-abu pun ada, hijau ada, kuning ada, biru ada, merah pun ada. Antum pilih yang mana? Jangan lama, waktu kita habis. Tidak ada injury time-nya. Hah? Terserah saya. Kalau gitu saya picingkan mata. Rela menerima? Taib. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Syukran. Abu Lahab mencintai Nabi karena memang dia paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling sayang pada ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib bukan hanya mencintai pribadi Nabi, bahkan membela dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi tidak beruntung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tuan-tuan punya waktu panjang, saya tidak cerita panjang. Cuman waktu tuan-tuan persingkat, terpaksa saya bicara singkat. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Satu, di sini kita ketahui bahwa cinta itu terbagi dua. Cinta pada secara naluri, cinta secara tabi'i, fitrah. Cinta yang bersifat fitri. Allah menciptakan kita senang kepada orang-orang yang tampilannya, nah gimana? Yang suka berpenampilan handsome, sah? Kan apa katanya dalam pepatah? Sukanya mata tengok yang ranca. Iya nak, suka selero kayak yang lama. Biasa, naluri. Makanya dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kalau tuan-tuan baca kitab ini, kadang kan Imam At-Tirmizi ketika bercerita tentang Nabi, orangnya pertengahan, tidak tinggi terlalu dan tidak pula pendek. Kulitnya putih seperti sandu. Matanya bulat. Bila menatap, tak puas kita menengok. Rambutnya ikal panjang sebahu. Selalu tersenyum dan bersifat pemalu. Lebih pemalu dari anak dara, apalagi anak dara zaman sekarang. Ya kalau anak dara zaman dulu bila nengok laki-laki menunduk, kalau anak dara zaman sekarang bila tengok laki-laki menyeruduk. Beda memang, beda. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi lebih pemalu daripada anak dara karena beliau yang katakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tak datangkan kecuali kebaikan. Marahnya tidak membuat dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik, caci maki. Tak suka melaknat. Tak suka berkata yang tidak senonoh. Bila memberi selalu berlebih. Bila menagih selalu memberi waktu dan tangguh. Bila orang bersalah kepadanya, belum minta maaf, dia sudah relakan.
Kalau nak makan, kasih makan. Dia sebagai pimpinan tertinggi dalam perang, kelaparan besar, sampai ikatkan batu di pinggang. Tetapi makanan disiapkan untuknya, tetapi dia umumkan untuk seluruh tentaranya, 1.600 orang. Makanan hanya untuk 5 atau 6 orang, seekor kambing. Kan beda, orang Arab sama orang kita, kambingnya beda makannya. Sebab orang Arab seekor 5 orang, orang Indonesia seekor 5 RT. Habis itu nak melawan orang Arab pula kecerdasannya. Nah, kau muslim. Iya. Orang kita kambing seekor cukup untuk 5 RT. Kalau orang sana seekor kambing cukup untuk 5 sampai 6 orang. Pasalnya kita makan nasi pakai kambing, mereka makan kambing pakai nasi. Tahu bedanya? Hah? Awak nasi 1 baskom, kambingnya 2 potong, kuahnya banyak. Sah? Kalau Arab enggak, kambingnya 1 baskom, nasinya satu suap. Mana yang cerdas? Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah beliau makan dulu? Secara aturan boleh saja, dia sebagai pimpinan tertinggi dia makan dulu, dan dia dalam kelaparan besar. Tetapi apa yang beliau lakukan? Ayuhan nas, wahai seluruh pasukan, ghada'ukum inda Jabir, ayo makan siang di rumah Jabir. Jabir menengok itu, pontang-panting dia pulang, ngadu sama istrinya, yang Nabi mengundang seluruh pasukan semuanya. Ya, abang bilang apa tadi? Udah bilang ngece apa? Saya bilang tadi makan untuk 5 sampai 6 orang. Terus Nabi umumkan, itu urusan beliau. Kalau Nabi yang bilang, tidak usah khawatir. Masya Allah, Nabi yang sendokkan, mereka makan 10 orang karena rumahnya kecil, tidak besar. Selesai seluruh anggota makan, baru Nabi dan sahabat terdekat yang berpangkat-pangkat itu makan. Bisa kita enggak? Hah? Bupati terakhir makannya? Kalau bisa, insya Allah periode kedua tak perlu pakai duit lagi. Nah, kalau pakai duit misalnya, kan di sini enggak ada yang pakai duit, ya kan? Di sini. Nah, periode kedua dipilih orang. Apa sebab? Orang dah tahu, belum kita makan, beliau tak makan. Tapi kalau sempat, dah kenyang, dia tak peduli sama kita. Hati yang pada. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi alaihissalam kasih makan mereka semua, baru selesai, baru dia dan sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar dan Umar makan. Allahu Akbar. Nah, yang seperti ini dicintai atau tidak? Dicintai. Kita dengar ceritanya saja sudah mencintainya. Dan ini sama semua orang, muslim pun atau yang bukan muslim. Makanya Michael HR dalam kitabnya 100 tokoh terkemuka dunia letakkan Nabi di urutan pertama, tokoh terkemuka dunia. Apa sebab? Orang yang selalu memikirkan orang lain, bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri, yang ketika terdengar suara di waktu malam yang mencurigakan, sahabat baru menyiapkan pelana kudanya, Nabi dah selesai menengok sumber suara. La alaikum, tidak usah khawatir. Ini Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi bukan beliau tidak main tunjuk saja, tidak. Nabi pergi, ini menunjukkan dia seorang pemberani dan siap menanggung resiko demi keselamatan rakyatnya. Ma'asyil kiram, tidak ada yang tidak mencintai Nabi alaihissalatu wassalam, mukmin maupun non mukmin. Ini semua kita mesti mencintainya. Yang seperti ini sangat-sangat mudah. Bahkan kita siap untuk menangis untuk mencintai Nabi alaihissalatu wassalam, seperti yang berlaku pada orang-orang Ansar setelah perang Hunain. Nabi alaihissalatu wassalam membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang yang muallafati qulubuhum,
orang-orang yang baru saja masuk Islam. Dia beri Uyainah bin Hisn 100 ekor sapi, diberikan kepada Aqra' bin Habis 300 ekor 300 ekor kambing. Ini si fulan sekian puluh dan sebagainya. Nengok itu orang Ansar. Ya. Tentu dia punya apa juga perasaan, dan itu wajar. Ini Nabi sudah mulai cenderung kepada kabilahnya ini. Sah? Kan rampasan perang ini harusnya dibagi pada pasukan, tapi dibagi pada siapa? Dibagi lebih dulu yang baru-baru masuk Islam, yang notabene adalah orang-orang sekitar Mekah. Orang sekitar Mekah adalah orang Quraisy. Nabi dari Quraisy. Allah, syaitan pun masuk. Syaitan pun masuk. Nabi sudah mulai cenderung kepada keluarganya, tapi mereka tidak tunjukkan itu. Sampai berita ke Nabi SAW. Karena berita kan cepat sampainya. Duit aja yang lambat sampai. Iya enggak? Kalau berita? Iya enggak? Mana lebih duluan sampai berita atau duitnya? Hah? Antum tidak pernah kuliah jauh ya? Pak, duit sudah saya kirim. Kapan sampai duitnya? Hah? Hah? Mana yang lebih cepat, beritanya atau duitnya? Berita lebih dulu sampai. Kaum muslimin. Dengan berita itu Nabi SAW kumpulkan seluruh orang Ansar. Lalu dia absen. Siapa yang belum hadir? Belum hadir sebulan? Panggil. Ada enggak selain Ansar di sini? Oh ada, orang Sumondo. Disuruh untuk meninggalkan tempat. Ini khusus untuk orang Ansar. Sebab apa? Masalahnya ada dengan orang Ansar. Nabi selesaikan. Nabi selesaikan acara dari hati ke hati. Karena memang menangani masalah ini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai ada orang yang masuk menyusup untuk merusak hati. Maka Nabi SAW sangat hati-hati. Dah, adil semua? Sudah. Ada selain Ansar? Tidak. Lalu Nabi katakan, ya ma'syarul Ansar, wahai orang-orang Ansar, laulal hijratu kuntu rajulan minal Ansar. Andainya bukan karena hijrah, karena itu sudah Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bahwa Nabi kita itu akan hijrah dari tempat asalnya. Kemana? Ke Madinah. Sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Seperti kitab Taurat, Injil. Disebutkan dalam kitab-kitab itu. Kalau bukan karena hijrah itu sudah dituliskan, saya memilih jadi orang Ansar. Ini tafsir pertama. Dan kedua, Nabi SAW ibundanya orang Najjar, Bani Najjar di Madinah, orang Ansar. Kemudian neneknya Abdul Muttalib itu emaknya orang Ansar, Bani Najjar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Andainya bukan karena hijrah, saya orang dari Ansar. Lau salakan nasu syi'ban, andainya orang lewat di satu jalan, syi'b itu jalan, tapi jalan mendaki. Kalau wadi itu lembah, syi'b ketinggian, jalan di antara dua gunung atau bukit. Lau salakan nasu syi'ban wa salakal ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Andainya orang-orang lewat di satu jalan dan orang Ansar ikut di satu jalan yang lain, saya ikut jalan orang Ansar. Allah bicara di hati-hati ini. Kemudian Nabi lalu ingatkan, alam takunu dhallina fahadakumullahu bi. Bukankah dulu kalian itu tersesat jalan, lalu Allah beri hidayah dengan aku? Kan tidak perlu dijawab ini. Ini jawab saja dalam hati. Dulu kita sebelum mengaji, sesat kita.
Tidak tahu apa yang kita buat. Hanya mengikut-ngikut yang dilihat. Apakah ada hujah atau dalil atau tidak. Tapi setelah kita mengaji kita tahu. Ternyata kita dalam kondisi berbahaya. Apa sebab? Capek beramal ternyata SK tidak ada. Saya nak tanya ya bagi yang PNS. Kalau tak ada SK bisa dapat gaji? Ada gaji? Tidak ada yang PNS nampaknya. Baik, yang ada SK-nya, kalau diamalkan tak sesuai SOP, cair dana? Hah? Tidak cair. Oleh sebab itu, kita berkepentingan pastikan SK-nya dan pastikan petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Kalau ada SK, tak sesuai SOP, tak cair dana. Demikian juga beribadah dan berkeyakinan. Bila tidak ada SK, jangan harap ada pahala. Dan bila ada SK tak sesuai dengan SOP yang telah digariskan, jangan harap cair pahala. Cuman masalahnya kaum muslimin dan muslimat buat timbul ya, karena pahala itu baru cairnya nanti di akhirat. Dan sifatnya manusia suka berspekulasi. Sah? Saya sering mengikuti seminar motivasi selama di Madinah. Kalau tuan-tuan mau sertifikat, lumayan banyak yang saya punya. Ya, waktu pulang itu satu koper khusus isinya kertas, ijazah dan sertifikat. Rasanya ketika selesai seminar menjadi orang kaya sukses, waktu itu langsung keluar bikin bisnis langsung jadi orang kaya. Ternyata setelah sampai di lapangan, walaupun teori belum saya lupakan, ternyata hasilnya 5 kali saya hampir jadi orang kaya. Hampir jadi orang kaya, gimana tidak? Orang supplier beri barang tanpa modal. Untung 100%. Nampak itu? Untung 100%. Kita ulang kembali kaji lama tentang manajemen perusahaan kecil. Diikuti semuanya, legalitasnya, formalitasnya, ternyata habis isi tasnya. Nah, come kalau bahasa kaminya, come jadi orang kayu. Tidak jadi. 5 kali Pak. Saya akan coba lagi. Kabarnya untuk orang sukses besar-besar itu 9 kali harus gagal. Minimal 3. Kan baru 5 kan? Kayaknya tidak punya waktu lagi. Tidak usah lagi ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita suka berspekulasi. Jangan-jangan ini baik. Benar. Sah? Tapi ketika sampai di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di situ terbukti. Oleh sebab itu, saya sarankan untuk saya sendiri. Saya memakai metode tidak mau lagi berspekulasi. Ya, tidak mau berspekulasi. Pastikan SK-nya, pastikan juknis dan juklaknya. Agar kita melangkah ke akhirat benar-benar dengan keyakinan yang kuat. Kaum muslimin. Habis waktu. Alarm saya belum bunyi. Ya, saya pasang alarm 5 menit sebelum berakhir waktu. Baik. Kita lanjutkan. Baik. Kaum muslimin dan muslimat. Oh, ada minuman untuk saya? Satu aja. Syukran, jazakallah khair. Terima kasih. Nah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mohon maaf kalau saya banyak terlalu berinteraksi dengan antum. Tidak ada masalah kan? Sebagian tidak suka. Pokoknya Ustaz bicara aja lah, jangan ajak kami bicarakan. Baik, kaum muslimin. Karena saya lebih sering jadi dosen, jadi suka berinteraktif. Nah, kaum muslimin. Sampai di mana tadi? Jangan bilang sampai air, bukan. Antum itu pula yang teringat. Kaum muslimin musliman. Jangan berspekulasi. Baik. Jadi ini cinta yang pertama. Maksud saya bukan cinta pandangan pertama, tidak. Cinta
pembagian cinta, yaitu karena sifatnya fitri, merupakan sunnatullah. Kita mencintai orang-orang baik, mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang suka memberi, mencintai orang yang tak pernah terlibat kasus hukum, mencintai orang-orang yang jujur, mencintai orang-orang yang suka memaafkan, mencintai orang yang tak pernah memberatkan. Ketika datang justru menyenangkan dan menggembirakan. Ada sebagian kita, kalau datang, datang pula bang tuh. Nah, tapi kalau Nabi SAW kedatangannya mencerahkan, menggembirakan dan menyenangkan. Yang seperti ini mesti kita cintai. Tidak mungkin tidak. Makanya siapapun yang hatinya bersih dari kebencian, bila membaca cerita tentang Nabi kita Muhammad SAW, mesti mencintainya. Dan ini bagus, modal besar ini. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, yaitu cinta yang syar'i. Cinta, kata dia sifatnya sunnatullah, kauni. Memang kita difitrahkan Allah mencintai yang baik-baik, yang soleh-soleh. Yang kedua adalah cinta yang sifatnya syar'i. Kalaulah cinta kepada Allah melalui la ilaha illallah melahirkan keikhlasan dalam beribadah, tidak ada sekutu baginya. Kita ikhlas benar-benar karenanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, hambanya semakin ikhlas kepadanya, semakin tinggi gaji diberikannya. Ini berbanding terbalik dengan kita anak makhluk ini. Kalau kita semakin ikhlas kita bekerja, semakin kecil gaji diberi. Kan Ustaz itu udah ikhlas tuh, jangan besar. Ya, ngajar kita di pesantren disuruh ikhlas. Judulnya ikhlas beramal. Sehingga gaji guru MDA 600.000 satu semester. Potong pula 20%. Nah, kalau pajak berapa? Ada PPN-nya tuh. Apa istilahnya? Pajak apa? Saya udah lupa pula. Penghasilan. 20 berapa? 12%. Habis itu potongan sekolah 10%. Itu. Karena memang yang paling ikhlas itu memang yang di bidang keagamaan, betul. Sehingga kadang-kadang juga berlaku yang tidak adil. Kalau saintis yang datang ngisi itu dikasih 5 juta sedikit. Tapi kalau ustadz agamis yang ngisi dikasih 500 ribut. Kok banyak sekali kata. Itu di kaum akademisi pun itu terjadi. Kaum muslimin dan muslimat. Yang sayangnya ustadz pula yang seperti itu. Artinya ustadz yang memotong anggaran. Harusnya yang mengangkat ini itu adalah kita ustadz nih yang di Kemenak kita misalnya. Ya, jangan karena dia ikhlas gajinya dipotong. Atau anggarannya diturunkan. Justru semakin ikhlas semakin, kalau kita tukang ambil keputusan, kebijakan. Tapi kalau kita sebagai pelaku, subhanallah. Kalau kita sebagai pelaku, kita yang melakukannya, baru kita bicara. Apapun yang diberi kita harus terima dengan ikhlas. Tapi kalau pimpinan jangan bicara ikhlas. Bicaranya jaga keikhlasan orang. Balik ke tadi. Dengan syahadat la ilaha illallah, ikhlas kita beramal, Allah beri gaji lebih tinggi. Nah, ketika kita bicara tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hasilnya? Kita akan mendahulukan petuahnya dari keinginan kita sendiri. Kita akan mendahulukan syariatnya dari pendapat kita sendiri. Kita akan mendahulukan ajarannya dari hawa dan keinginan kita sendiri.
Nah, ini yang tak didapatkan oleh pamannya Abu Talib. Dia tahu bahwasanya kebenakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiq, benar. Mereka yang mengatakan ma'ahid namika kadziban qad, kamu tidak pernah berbohong selama ini. Masa berjualan tidak pernah menipu, pas-pas beragama menipu, tidak mungkin. Apa keuntungannya? Justru dosa yang didapat. Tetapi dalam sebuah syairnya Abu Talib mengatakan laulal malamatu, kalau bukan karena takut dicela secara adat dan tradisi turun-temurun, maka saya akan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul. Allahu Akbar. Ada yang meragukan cinta Abu Talib pada Nabi? Ada yang meragukan cinta Abu Talib pada Nabi? Enggak. Datang orang Quraisy kepadanya, "Ya Abu Talib, kami tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakan Muhammad." Kan tidak tahan lagi dengan dakwanya Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau kau memang sayang pada anak yang ganteng, kami carikan anak yang paling ganteng dari anak orang Arab ini semuanya. Lalu kami serahkan kepadamu. Kata Abu Talib, untuk apa? Pengganti Muhammad. Terus Muhammad mau diapakan? Serahkan pada kami, kami sembelih. Allah. Kalau bukan karena cinta, kalau hanya cinta sifatnya ya ganti, bisa dibarter, tentu bawalah, tidak apa-apa. Dari anak kalian sebagai ganti, selesai masalah. Nah, Abu Talib tidak terima, betul-betul hebat kalian. Saya ambil anak kalian supaya saya kasih makan, saya gemukkan, kalian ambil anak saya untuk kalian kuburkan. Di mana otak saya, akal sehat kalian? Jelas? Kalau yang benci sama beliau setelah berdakwah seperti Abu Lahab, dia tidak peduli, ikut justru menyakiti Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, cintanya yang tadi sudah hilang akibat cinta itu dikotori oleh kebencian akibat dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Abu Talib tidak berubah dia. Bahkan dia menyokong. Ya, bahkan dia melindungi Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak bisa. Ketika orang juga nuntut, tolonglah dibujuk anakmu itu. Jangan sampai bicara lagi tentang masalah-masalah keadaan sosial di masyarakat kita ini. Kalau dakwah-dakwah yang lurus-lurus sajalah. Nabi tidak diluruskan oleh orang jahiliyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu Abu Talib pun membujuk, iya sesuai permintaan. Ini orang Quraisy tidak tahan lagi dengan kamu menyebut-nyebut mereka, ini keliru, ini salah, ini syirik dan sebagainya. Tolonglah berhenti. Atau tidak usah nyebut-nyebut lagi, orang salah itu tidak boleh disalahkan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari. Andainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di sebelah tangan kiriku, la ada'u hadzal amra illa ay ya'zan Allah. Saya tak akan meninggalkan dakwah ini kecuali Allah yang melarang. Allah yang katakan, "Mat, dah berhenti. Kamu berdakwah menyalahkan orang Mekah aja kerjanya." Ya. Nanti timbul polemik di masyarakat. Tidak. Nabi tetap berdakwah. Apakah Abu Talib cuci tangan? Tidak. Nah, dia tetap anak sayang. Anak sayang. Cuman sayang dia tidak beruntung mendapatkan cinta yang syar'i tadi. Beda dengan anaknya. Siapa anaknya? Ali bin Abi Talib. Siapa lagi? Ja'far bin Abi Talib. Antum sering menjawab. Mau yang mana? Semuanya. Enggak kan? Oh, janganlah. Nah, pilih yang mana? Yang saya suka semua, Mas. Saya bawa. Mau semua nampaknya. Hah? Antum sekolah di mana? Nukasir di mana? Pekanbaru. Jauh tampangnya banyak. Berapa tampang ke sini? Berapa ongkos ke sini?
200. Baik. Nah. Pakai uang makan juga? Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Ja'far. Yang anehnya Ali bin Abi Thalib. Umur masih terhitung anak-anak. Umur berapa dia masuk Islam? 9 tahun. Atau 10 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Ketika dia nak menyatakan cinta yang syar'i, dia bilang kepada Nabi, "Ya Muhammad, astashiru abi." Wahai Muhammad, saya nak masuk Islam, cuman minta pendapat ayah. Hah? Kata Nabi SAW, "La tastashir abak." Jangan minta pendapat ayahmu. Ayahmu lemah dari sisi ini. Takut hinaan orang. Takut celaan masyarakat. Padahal dicela tak dicela? Sah? Dicela tak dicela? Kalau orang Islam, kan yang kita ikuti jelas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab pencelaan itu tak satu pun nabi dan rasul yang lepas dari celaan. Cuman nabi tidak membalas dengan celaan. Dimanapun kita hidup, asal menegakkan kebenaran, pasti dicela oleh ahli kebatilan. Mesti. Oleh sebab itu, cuman Nabi mengajar kita, jangan balas kekerasan dengan kekerasan. Balas dengan adab dan kesopanan. Orang tua kita menentang dakwah misalnya. Semakin dia menentang, semakin berbuat baik kita kepadanya. Ada di antara tokoh kita yang mendiskreditkan, semakin taat kita pada aturan. Selesai? Tidak juga selesai. Nabi SAW sudah sunnatullah. Oleh sebab itu jangan tanya ayahmu. Kalau kau masuk Islam, katakan. Akhirnya beruntung Ali bin Abi Thalib yang masih kecil menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dahulukan mengikut Nabi karena itulah konsekuensi cinta. Ya, kalau cinta, kalau sudah masuk jatuh cinta, yang di mulut kita serahkan, apalagi yang di saku. Sah? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, akhirnya Abu Talib beruntung, Abu Talib tidak beruntung, Ali bin Abi Thalib beruntung. Ya, saya sudah sampai di sini karena waktu sudah masuk. Maaf. Azan salat dulu kemudian lanjut kajian setelah salat. Awak sudah tutup? Awak sudah tutup? Lanjut salat kajian setelah isya sampai jam 9 setelah. Lanjut lagi, ada ralat lagi, masya Allah. Hah? Sampai jam 9 nanti kita. Azan dulu, nanti dia makan, setelah azan lanjut kajian. Ada dua mazhab. Silakan tuan-tuan bermufakat. Yang jelas saya tutup dulu sesi ini. Wallahu musta'an. Atau gimana tadi? Nah, gimana? Yang pertama ada. Apa itu? Azan salat kemudian lanjut setelah. Azan salat habis itu pulang. Kajian lagi kita lanjut saya. Lanjut lagi. Ya Allah, saya kalau lanjut lagi dah panas mesinnya. Payah diberhenti. Baik, insyaallah taala kita ini kan kalau memang tuan-tuan sepakat, asal jangan nanti asam lambungnya kumat. Baik, insyaallah taala kita sambung selepas salat Isya bagi yang punya kesempatan dan waktu. Bagi yang tidak, yang tadi insyaallah sudah mewakili sebagai khulasah, sebagai ringkasan. Jadi ada cintanya, sifatnya kauni, tabi'i, fitri. Itu semua orang pasti akan mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi baru terlihat nanti mana yang beruntung bila mencintai Nabi secara syar'i sehingga siap untuk mengikuti Nabi dalam segala hal, walaupun kadang-kadang harus mendapatkan celaan dari orang yang tidak paham. Karena memang seperti kata pepatah Arab, an-nasu aduwwu ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak mereka ketahui. Oleh sebab itu hidupkan ilmu terus. Sebab kalau kita sudah tahu,
kita akan mau. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassubhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.